Kerja keras jajaran Satres Narkoba Polres Belitung membuahkan hasil dengan mengamankan terduga bandar sabu atas nama Misrawi alias Kaca 41 tahun. Wakapolres Belitung Kompol Yuda Wicaksono dalam konferensi pers menyampaikan penangkapan Kaca merupakan pengembangan dari kasus penangkapan beberapa orang kurir sabu semenjak tahun 2022 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Pos Belitung Dede Suhendar. Silakan rekan Dede. Ya, baik Nina dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan memang benar jajaran Satres Narkoba Polres Belitung akhirnya berhasil menangkap terduga bandar sabu yang diketahui bernama Misrawi alias Kaca. Penangkapan ini terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 kemarin di area apartemen di daerah Jakarta Timur, tepatnya sekitar pukul 12.00. Berdasarkan penjelasan dari Wakapolres Belitung, Kompol Yuda Wicaksono menjelaskan penangkapan Kaca ini bermula dari pengembangan penangkapan 9 orang kurir sabu yang dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba sebelumnya. Dari 9 orang tersebut berhasil dimintai keterangan dan mengarah kesemuanya kepada satu nama yaitu Misrawi alias Kaca. Dan setelah dilakukan pengembangan ternyata memang benar bandar sabu yang diincar oleh Satres Narkoba selama ini bernama Misrawi alias Kaca. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tersangka ini tinggal di daerah Jakarta dan uh, rombongan ini mulai berangkat pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 3 Februari 2024 kemarin. Dari hasil penangkapan di apartemen tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit handphone milik tersangka, ada juga 2 kartu ATM dan 1 buku catatan kecil. Berdasarkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Belitung, AKP Anton Sinaga menjelaskan bahwa memang benar bahwa dalam penangkapan tersebut polisi tidak mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Yang menjelaskan bandar sabu yang atas nama Kaca ini memang sangat profesional karena semenjak awal bermain sampai ditangkapnya tersangka ini tidak pernah melihat ataupun menerima barang bukti berupa sabu. Selama ini ia hanya menggunakan telepon seluler untuk menghubungi bandar di atasnya dan kemudian menghubungi kaki tangannya di daerah Belitung untuk menyadarkan sabu tersebut. Dalam kesempatan konferensi pers beberapa waktu lalu kemarin, Kasat Narkoba juga mengumumkan identitas bandar lagi yang tengah menjadi incaran dari Narkoba Polres Belitung yang bernama Herman alias Mantul. Menurutnya Mantul ini rekan sesama bandar dengan Kaca dan sekarang masih dalam proses DPO dari Satres Narkoba Polres Belitung. Menurutnya berdasarkan dugaan sementara Mantul ini statusnya lebih tinggi dibandingkan Kaca dan kemungkinan diduga bahwa sabu yang berasal dari tangan Kaca ini merupakan kiriman dari saudara Mantul. Untuk sementara ini saudara Kaca sedang ditahan di Mapolres Belitung dan sementara ini akan diancam menggunakan pasal 114 ayat 1 dan juga pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Dede Suhendar. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Wakapolres Belitung Kompol Yuda Wicaksono dan Kasat Narkoba AKP Anton Sinaga. Dan kemudian ada beberapa ATM di sini, ya ATM yang digunakan tentunya untuk aliran dana dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah notebook. Notebook ini berisikan dengan catatan-catatan ataupun pesanan-pesanan yang dipesan oleh kaki-kaki atau dari para pengedar yang ada di Belitung ini. Jadi dengan hasil ini, temuan ini, bahwa kita harapkan peredaran narkoba di Belitung ini bisa kita putus, ya, karena upaya kita maksimal dari Sat Narkoba juga dan upaya kita juga berusaha, kita sebagai aparat penegak hukum berusaha untuk mengejar, ya terutama bandar, ya bandar yang dijadikan sebagai memang TO kita, ya, dengan harapan ya bisa kita mutus aliran dari peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Belitung. Kemudian untuk teknis peredaran sabu tersebut, ya orang-orang yang sudah candu di sabu tersebut akan berkomunikasi dengan Kaca. Saya mau pesan barang misalkan 1G, kemudian Kaca mengiyakan, akan tetapi transfer terlebih dahulu duitnya. Ya, setelah ditransfer baru
Kaca ini memerintahkan kaki-kakinya yang ada di Belitung untuk melempar pesanan sabu tersebut. Sehingga setelah dilempar, kemudian saudara Kaca telepon lagi konsumennya, silakan ambil di salah satu tempat yang dilempar oleh kurir tersebut. Nah, begitu rekan-rekan. Ya. Jadi untuk handphone ini ada 2. Handphone ini merupakan komunikasi saudara Kaca untuk berkomunikasi dengan konsumen-konsumennya, berkomunikasi dengan kaki-kakinya, dan begitu juga berkoordinasi dengan bandar besarnya yang ada di Pulau Bangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.